yang naik. Dan kali ini sebenarnya kita udah langsung masuk aja untuk di match kelima kita untuk di grup final C. Iya, dan kita lihat tadi sudah ada satu garis pesawat dari arah Southampton menuju ke arah pertengahan dari The Subs dan juga Stone Ridge. Dan Stone Ridge ini kita bakal lihat sudah ada dua tim yang bakalan berjibaku, dan ada BTR Academy dan juga Eko Esport yang langsung sikut-sikutan di early game. Siapakah yang bisa menguasai area Stone Ridge? Akankah BTR Academy atau justru Eko Esport yang masih tetap berjuang untuk memberikan satu perlawanan yang cukup keras? Tapi sudah dimulai tembakannya, di mana Aimfoy dengan M4A1-nya berhasil memecahkan kepala satu pemain dari Eko Esport. Tapi bakalan kriset lagi karena masih ada satu waktu untuk merevive kawan-kawan dari Eko Amor di sini. Ya, dimana Amore juga lumayan ini ya sekarat ya. Tapi di sisi lain juga ternyata teman-teman dari Bigetron Academy hanya masuk bertiga, satunya nggak masuk. Berarti ini untuk segi jumlah masih dimenangkan posisi oleh teman-teman dari Eko Esportnya sendiri, Bang. Iya, dari segi jumlah masih menang dari Eko Esport, dan sudah ada satu Aimfoy yang cukup jauh dari cover-coveran temannya. Sudah ada Aimfoy coba jamsu tapi terjatuh ke lantai dasar, di mana masih ada satu tembakan yang dibuka oleh seorang Amore ke arah Uwai. Tapi Uwai masih bisa memanfaatkan satu komponnya untuk menggocek tembakan atau peluru yang datang ke arahnya. Ya, dimana juga kali ini teman-teman dari Eko posisinya cukup lumayan rapat, sedangkan teman-teman dari Bigetron ada Aimfoy yang sendirian. Dan ini cukup sangat disayangkan apabila Aimfoy-nya bakal langsung diras aja, dan bener aja langsung diras begitu aja oleh teman-teman dari Eko Esport. Aduh, sangat disayangkan sekali. Kucai langsung dengan parafalnya mendapatkan HS dengan satu yang cukup baik, di mana WB West Bandit pun juga di sisi lain bertarung dengan satu tim dari juara 0 Pikani Gang juga harus terconfirm kill ke arah lobby. Aimfoy pun juga menyusul di arah satu tim BTR Academy, tapi di sini ternyata udah langsung dilepaskan begitu saja, hempaskan saja dari Bigetron Academy karena sudah nggak mungkin lagi untuk ngeklat 1 versus 4. Di sisi lain pun ada Evol yang menggunakan VSS-nya memakan korban, dan 2 bahkan 3 orang sekaligus langsung dihabisi dari Giant Esport. Ya, juara 0 yang lumayan cukup nge-up juga harusnya untuk posisi placementnya kali ini bakal cukup chaos banget karena harus berhadapan dengan tim-tim yang ada di depan dia. Di sisi lain juga ada teman-teman dari GGWP yang mencoba untuk ngelock posisi dari teman-teman Giant, dimana Giant di sini udah mencoba untuk naik ke atas refinery-nya sendiri, tapi posisi dari Giant ini cukup oke juga. Harusnya yang sangat diuntungkan ini adalah posisi dari teman-teman Giant. Iya, posisi yang sangat diuntungkan oleh Giant karena masih ada di satu panggung sandiwara yang cukup tinggi. Udah dimasak granat, dilempar, terkena 143. Zero-nya aktif, mencoba untuk langsung terobos, langsung diaktifkan Chrono. Udah ada satu knockdown, pertukaran yang cukup baik, di mana Igoy yang menjadi last man standing. Udah dengan satu double beretanya nggak cukup kuat untuk melawan kawan-kawan dari GGWP, dan Bigetron Academy pun juga harus menyusul di peringkat ke-12. Sangat disayangkan sekali, menit ketiga sudah tumbang 2 tim nih, Baby Mbun. Iya, dimana kali ini Evor kita bisa lihat juga GGWP tadi ada Bar yang mencoba untuk nge-tapin dari jauh, mencoba untuk meng-cover, walaupun tadi ada Mr. Arinya yang harus terkena knockdown ya. Tapi memang backup cover dari teman-teman GGWP itu sangat tidak diragukan lagi. Mereka masuknya dengan 2 orang, sedangkan yang di duanya itu mencoba untuk cover dari jauh. Ada VSS juga tadi digunakan oleh teman-teman dari Barnya. Tapi kali ini kita bakal beralih lagi, di mana ada teman-teman BDRX si Bang Blay bakal berhadapan dengan dari teman-teman Iko. Iya, Mas Blay di sini sudah langsung memberikan instruksi bahwa langsung tabrak aja ke arah Stone Ridge, tapi Zero pun sudah langsung terkikis darahnya, sudah mencoba untuk melakukan satu recovery lagi, reset kembali, di mana Amore udah bersedia mengambil lantai dasarnya, mencoba untuk mencegat satu pergerakan dari Reza, mencoba untuk langsung kokang granat, coba untuk dilepaskan. Kayaknya sepertinya satu buah granat ternyata nggak menghadiahkan satu knockdown, tapi masih coba untuk di cover dari seorang Rimbo dari lantai dasarnya di area jendela. GGWP Mr. Ari pun mendapatkan korban dengan satu skarnya, Baby Mbun. Ya, dimana kali ini dia akan berhadapan dengan teman-teman dari Mr. 05 Family, yang notabene Mr. 05 Family itu tadi berada di area The Mess, dan kemungkinan dari The Mess mereka langsung rotasi ke arah tengah di mana refinery, dan langsung aja bertemu. Dan ini dia teman-teman
teman-teman dari GGWP yang sudah mengantongi 5 poin kill bakal berhadapan dengan teman-teman Mister 05 Family yang memang Mister 05 Family itu sudah masuk aja ke area refinery yang cukup aman juga Bang Evo. Iya cukup aman, tapi kita di sini agak sedikit kelimpungan karena ada dua area yang cukup banyak sekali pertempuran di area Refinery dan juga Starbridge. Mozanya juga harus tersungkur di mana sudah ada satu coveran dari kawan-kawan BDRX mencoba untuk pasang glue wall ke arah depan, mencoba untuk langsung ditumbangkan 1-1, langsung cukup adil, langsung di jump shot. Kucai langsung mendapatkan satu knockdown atas dengan double barrelnya. Coba di sini Reza dengan M14-nya mencoba untuk ngedikoy di arah jendela yang cukup sempit, cukup membingungkan. Tapi dua orang dari Eko udah tumbang, satu lagi bakal coba nge-clutch. Amore setitik lagi, 7 health poinnya. Oh my god, masih bisa dihalau, masih bisa dihadang. Tapi dari Reza masih bisa masuk di satu pintu yang cukup terbuka lebar dan akhirnya terkena backstep dari Rainbow sendiri. Wow, sensasional. Blay finally berhasil untuk meluluhlantakan teman-teman dari GGWP. Bukan, dari Eko. Dari Eko ya, kenapa jadi GGWP mulu? Itu gara-gara ngeliat di minimap itu ada GGWP. Betul, iya. Tapi memang pecah banget ya dari BDRX, dari Blay kawan-kawan Blay ini benar-benar menunjukkan konsistensinya. Dan kita langsung lihat aja war spotlightnya untuk di area Stardust, di mana di sini ada Amore yang menjadi last man standing dan 7 health pointnya masih bisa ngebuangnya satu orang. Iya, benar-benar the power of Ego ya. Amorenya cukup luar biasa juga, tapi mencoba untuk revive, tapi dia nggak ngeliat di sisi belakangnya, sedangkan langsung masuk aja tadi satu orang, ada si Rejanya ya, yang mencoba menjadi save the day bagi teman-teman BDRX win ya. BDRX win, ayo let's BDRX win. Dan tadi memang skenarionya mungkin Rainbow sudah memikirkan ataupun sudah tahu mungkin glue wall yang terpasang di dekat pintu itu udah menutup, sudah cukup menutup untuk bisa memblok satu vision ke arah dari Rainbow. Tapi kita bakalan coba untuk melihat MVP dari Zili 28 dengan kill 4 dengan 1190 untuk di ronde keempat. Juara 0 nih. Ini misalkan aja ya, kira-kira kita berhalusinasi aja. Semisal juara 0 ini lolos untuk dari fase grup final C-nya sendiri. Iya. Ini nyebutnya gimana? Ya selamat untuk juara 0. Kenapa juara 0? Juara 0 itu di atas juara 1. Di atas dari angka 1 kalau kata Lihan tadi. Tapi is oke lah. Tapi mungkin mereka akan mengubah nama mereka nggak sih, semisal ini juara 0 kita bakal mengisi lagi. Misalnya udah juara 1, juara 1 nanti next lagi gitu. Jadi step by step. Jadi step by step. Iya, bisa. Tapi memang mungkin ada satu nama hoki yang mungkin memang digunakan di area atau di arah tim dari juara 0. Mungkin memang dengan juara 0 ya mungkin ketika udah masuk ke play-in atau grand final udah langsung juara 1 jadinya naik tingkatan. Bener, apalagi juara 0 ini dia harus bersanding dengan teman-teman dari kita bakal lihat dulu sepertinya sudah ada baku hantam lagi Evor. Iya, sudah ada baku hantam lagi di mana dari Rose terpantau dari arah atas cukup jelas, tapi di sini sudah ada 3 versus 3 di mana Rose masih mendaki-daki gunung, melewati lembah tapi harus terjatuh, hati-hati dengan satu jurang yang cukup dalam, tapi masih bisa terantisipasi karena adanya satu grounding yang nggak terlalu tinggi ya. Tapi memang ini bukit-bukit yang bikin sakit hati, ya nggak sih? Kita sudah lumayan cukup naik, ini masih bisa tergelincir banget nggak sih kalau kita mencoba untuk naik? Kalau kita memang salah posisinya, bakal jatuh banget dan paling gak enak itu ngurangin XP-nya cukup lumayan. Iya, salah posisi tuh nggak enak memang. Salah posisi emang nggak enak. Nggak enak, karena jadi langsung ngurang health point-nya. Bener, iya itu gitu. dia. Apalagi dari Rose-nya sendiri tuh masih pakai phase 1 dan phase 1-nya udah lumayan hancur. Itu sama aja nggak pakai phase kalau aku bilang sih. Iya, mendingan lepas saya pakai singlet. Empuk banget jadinya kalau ditembak sama teman-teman dari TP. Tapi kali ini kita bakal lihat dari TP Heyu yang bakal mencoba untuk langsung naik ke bukit atas aja bersama Lindsay di sini, dan juga seperti ada Dix juga. Ini masih utuh ya untuk 3 orang dari teman-teman The Prime-nya sendiri. The Prime cukup lumayan memuncak juga untuk placement-nya. Dia tadi yang memang awalnya dari The Prime itu di rank 11. Tadi lumayan naik juga sampai ke rank 5 atau 6 gitu. Sedangkan dari West Bandit dan juga GGWP harus berhati-hati karena ada juara 0 juga yang tadi lumayan banyak killnya, ada sekitar 11 kill, dan juga Buyahnya 11 kill berarti 11 poin, ditambah Buyah 20.
12 dong. Iya sorry 12. Jadi poinnya sekitar 23, tapi kita langsung tahan dulu. Dari mana sudah ada komen post yang pecah war, di mana Zevilla berhadapan dengan satu Echo Force yang sudah mencoba untuk mendistract. Ada satu Kang Cepu, tapi ternyata tipis banget lewat untuk nge-reveal satu posisi dari 3 pemain tersisa dari Echo Force. Tapi di sini Adanen harus kayaknya terjepit oleh glue wall yang terpasang, tapi ternyata ada Servus Demeter yang langsung menyambut dengan hangat di area The Sub, di mana sudah ada Bar dan juga Meron yang menjadi player yang sudah cukup low health poinnya. Hati-hati Bar, aduh bener aja baru diomongin udah fail to death, terburu-buru, tergelincir. Hati-hati, ini lagi masih cuaca hujan ya, masih intensitasnya masih Waduh. cukup licin gitu ya kan untuk digunakan. Tapi sudah ada dari The Prime dari arah belakang nge-backstep perlahan-lahan, tapi pasti mencoba untuk lempar satu summon airdrop dulu ya kan, santai dulu seluruh. Sudah ada tembakan lagi dengan seorang alam, tapi kuplenya pun juga harus merasakan satu pedihnya granat yang dilemparkan. Sudah ada satu inisiasi dari Ayu, maju ke arah depan, maju dan Katsu ada CLNR langsung pasang krononya, mencoba untuk ngeblok tembakan. Udah ada kuplay ketahuan dari bawah, langsung digerus dengan satu double vektornya. Ini double vektor jahanam yang cukup merepotkan untuk kawan-kawan perindapan di Free Fire, di mana sudah ada GGWP juga yang mencoba untuk langsung naik ke lantai atau ke arah satu kapal selam yang cukup besar di sini. Ya, di mana The Sub sendiri itu mempunyai satu komponen yang sangat tidak mengenakan ya untuk tim-tim yang bakal coming dan menjadi penumpukan pastinya. Dan kali ini kita lihat The Prime yang sudah berhasil untuk mendapatkan satu poin kill, mencoba untuk holding position aja. Di sisi lain juga Limzinya berhasil untuk mendapatkan satu poin kill lagi dari teman-teman Servus. Dan kali ini sepertinya Servus bakal chaos banget. Dia bakal mencoba untuk susah banget untuk masuk ke dalam late game-nya, mengingat juga ada teman-teman dari The Prime yang memang masih menatakin dia. Di sisi lain juga ada teman-teman dari GGWP. Iya, masih ada kawan-kawan dari GGWP yang masih menahan posisinya untuk nggak coba buat langsung terburu-buru, karena Gedai di sana langsung terpantau oleh seorang Limzi dengan M1014-nya. Coba untuk dipulangkan karena lobby, di mana Ayu pun juga berhasil mendapatkan seorang alam dengan double vektornya kembali, di mana sudah banyak sekali korban yang berjatuhan dari seorang Heyu. Keganasan atau kegilaan dari seorang Heyu. Ada kawan-kawan Mas Blay yang join the fight, entah dari mana arahnya, tapi langsung tiba di area The Sub, di mana sudah ada Servus Demeter dari seorang Reza dengan pelontarnya memakan 2 pemain dari The Prime. Oh my god, tapi masih bisa dihalau. Glue wall yang dipasang, mencoba untuk revive kembali dari seorang Heyu. Masih ada satu backup dari treatment gun yang dipakai oleh seorang Limzi. Dicoba ditutup dulu visionnya, coba untuk ditutup satu jalur masuk untuk BDRX bisa menyelesaikan 2 pemain dari The Prime. Ya, tapi kali ini harus hati-hati karena ada teman-teman dari West Bandit yang sepertinya sudah mencoba untuk join to fight juga, mencoba untuk regroup dan mencoba untuk mengalihkan vision dari teman-teman dari BDRX-nya. Dan kali ini sepertinya dari BDRX sangat tidak mengenakan sekali karena harus di-spray banget oleh teman-teman dari West Bandit. Iya, harus di-spray oleh kawan-kawan dari West Bandit, di mana sudah kelimpungan juga dari kawan-kawan BDRX, di mana pulang ke arah lobby, ke arah posisi ke-6, di mana sudah ada West Bandit juga yang mencoba untuk terus tembakin ke arah dari GGWP, di mana ternyata Echo Force yang langsung terkena flashbang, cukup buta, langsung coba di jump shoot. Oh my god, masih ternyata dikendalikan, di mana Echo Chav dengan satu backstepnya nggak sadar dari kawan, dikirainnya teman di jumpsuit lagi, coba langsung close combat dan Alpha mendapatkan satu pemain tersisa dari Echo Force. 11 poin kill langsung dikantongi. Coba untuk reset dulu, ngeluting dulu di arah mayat, di mana sudah ada Bar juga melemparkan satu granat ke arah bawah, coba dimasak, meletup di arah angin, tapi ternyata masih terusir oleh satu posisi yang cukup belum bisa mengenai granat masak dari seorang Bar. Ya, granat masaknya cukup unpredict ya. Dia mencoba masak, tapi memang harus meledak kayak di atas. Tapi paling nggak teman-teman dari West Bandit itu langsung keluar aja dari posisi zona amannya. Tapi kali ini sudah ada peperangan lagi, Bang Eva. Iya, sudah ada peperangan lagi, di mana sudah standby juga dari kawan-kawan The Prime, mengurung diri di area satu tenda pramuka. Sudah coba untuk dijaga satu sisi demi satu sisinya di arah
tenda yang benar-benar satu tenda dimanfaatkan, dikuasai, didominasi oleh kawan-kawan The Prime. Tapi ada GGWP Meron dari atas menggunakan double baretanya. Ada juara 0 yang masih tetap kuat untuk di zona late game. Coba dilempar granat di arah ke depan, tapi Evol pun masih bisa mengantisipasi atau bisa mengenai satu tendanya untuk tidak terkena knockdown, Baby Imbun. Ya, dimana kali ini sepertinya tersisa 4 tim, 12 yang alive dan terjadi penumpukan banget di area The Sub-nya, dimana The Sub itu sendiri cukup lumayan ada obstacle dan ada tenda-tenda yang dimainkan. Dan tapi kali ini juara 0 bakal mencoba untuk mengganggu pergerakan tim-tim yang bakal mencoba saling melululantuhkan satu sama lain. Iya, meluluntahkan satu sama lain, di mana sudah ada satu rukun tetangga yang udah pecah, di mana udah nggak rukun lagi warganya, langsung saja dijepit oleh zona yang sudah jalan, di mana ada terlihat juga pelontar tapi nggak diambil karena sudah zonanya jahat banget. Dua orang dari West Bandit harus terkena knockdown dan Prime di peringkat keempat, di mana Gaski dengan double factor cukup kuat. Masih ada dua tim lagi dan ternyata juara 0 kembali mendapatkan buyanya di match kelima dengan seorang Hahabita jadi MVP di kill keduanya. Wow, baik sekali Buya. Aduh, Hahabita, ketawa dulu dong ya. Gue yang Buya, lu yang perang. Kalian perang aja, kami masuk ke late game, kami steal kill, kami yang Buya. Wow. Iya, itulah dia juara 0 ya. Entah dari mana ini tim terbentuk tapi masuk di babak final group dan memberikan kejutan. Ini tim komunitas yang kita tunggu-tunggu. Waduh, dari pot A-nya sudah ada dari divisi 2 perwakilan NXL Liga. Dan juga dari pot B-nya ada perwakilan juga dari divisi 2-nya juga. Betul. Apakah kali ini untuk di grup C-nya bakal ada komunitas yang mewakilin? Aduh, dan tapi kita bakal lihat dulu untuk highlight-nya. Ini dia. Ini dia, kita langsung tampilkan. Oke, ini yang aku lucu tuh. Mereka tuh dapetin obstacle yang memang enak banget dan memang nggak ke spot sama tim-tim lain. Sedangkan dari West Bandit yang masih utuh 4 orang aja, dia bakal sibuk banget dengan teman-teman dari GGWP dan juga dari TP-nya tuh. Dia masuk perlahan, enjoy banget, sangat rapat banget. Begitu teman-teman dari West Banditnya melulu lantangan teman-teman dari The Prime dan juga posisi Jonnya juga semakin menyusut. Dia enak pakai double vector, ngeratain teman-teman yang tersisa dan memang posisi untuk XP-nya sendiri itu memang cukup lumayan sekarat. Betul, dan